Jadi itu ujian pertama, disuruh meninggalkan. Tapi karena cintanya kepada Allah, ya tinggalkan. Kemudian 10 tahun disuruh kembali Bali. Betapa bahagianya bukan ibu. Susah menakbir anak, kemudian anak disuruh tinggal. Sudah 10 tahun, coba yang umur 10 tahun ya, sedang rancak, sedang bujang-bujang rancak seperti itu. Allah kumpul dengan anak. Kemudian dalam suruh disembelih dalam mimpi. Nabi Ibrahim pun bertanya, ya Allah, berdoa, ya Allah, kalau sekiranya mimpi ini benar dari Engkau, ya Allah, maka ulangi lagi mimpi itu. Malamnya mimpi lagi yang sama. Belum juga percaya Nabi Ibrahim. Doa lagi, ya Allah, kalau ini doa darimu, ya Allah, maka ulangi lagi mimpi itu. Dan mimpi itu pun muncul lagi. Maka diyakini oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah dari Allah untuk menyembelih putra kesayangan. Coba bayangkan kepadanya perintah Allah untuk menyembelih di musyawarah kayak ini. Lawak ini bagi orang keren Nabi Yusuf bagi orang kita mengakuin nawain hari ini. Tegang, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada anaknya. Apa jawaban saya? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan senyumnya Nabi Ismail yang remaja itu, wahai ayah, kalau memang ini perintah dari Allah, lakukan wahai ayah. Engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Bayang. Jadi tauhidnya Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Ismail, tauhidnya sejajar sama ayahnya dan ibunya. Lalu ketika pisau itu sudah disiapkan, lah kalidan biar bakecet Nabi Ismail, wahai ayah, saya lihat wajah engkau, supaya engkau tidak ragu melakukan eksekusi ini, maka tutuplah wajahku dengan pakai dilopok-lopok. Jadi semakin bagaimana dialog-dialog itu semakin menyayat hati kan. Juga sembelih. Ketika pisau itu mau menyentuh urat leher putra itu, maka terdengar suara yang buruk di sana. Ibrahim, engkau membenarkan mimpi itu. Jadi ini dalam jasad Allah. Sehingga ketika itu suatu hal yang tidak bisa kita sesaat itu juga pisau itu lepas dan digantikan dengan seekor kibas dan Nabi Ismail pun berada di samping Nabi Ibrahim. Coba semuanya tertegun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga. Dan itulah mereka membawa kambing itu dengan bertakbir. Itu adalah takbir kemenangan. Kemenangan karena membuktikan cinta tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mereka bertakbir memenangkan takbir itu pas di tanggal 10 Zulhijjah, dan takbir itulah yang juga akan kita kumandangkan nanti di 10 Zulhijjah. Cuma pertanyaannya, apakah kita juga termasuk orang yang bisa membuktikan kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya kepada dia. Jemaah haji sudah berangkat, ya. Kita yang tinggal juga harus membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah haji akan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim dan ada hijri Ismail.
Jadi setelah kemenangan itu pada disebut lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah itu sudah ada sejak dahulunya, tapi ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah lambang cinta seluruh umat manusia. Masuk ke tahun ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanif, menghadapkan wajah. Itu menghadapkan tempat tawafnya dan tempat rukuk dan sujudnya, wa ruk'is sujud. Seluruh manusia dia mempunyai energi padanya, pusaran energi Allah yang sangat luar biasa, yang menarik seluruh jiwa manusia. Dia pusat jiwa manusia. Jadi kita ini termasuk orang akan selalu tertarik untuk menuju ke sana. Rindu seluruh itu ke Baitullah. Apa? Ini penting. Sehingga 5 hari sehari semalam kita menghadapkan wajah kita ke sana. Dan itulah yang pusat janji yang merajuk seluruh jiwa manusia untuk pusatnya ke sana. Sehingga tidak sedikit juga pesawat yang bisa melintasi di atas Ka'bah karena energi makna. Jadi bersamaan dengan tawafnya di Ka'bah juga ada yang bertawaf di Baitul Ma'mur namanya. Berjutaan malaikat juga bertawaf di situ. Dia intinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan di badannya. Itu saudara-saudara kita yang hari ini sudah ada di sana, mudah-mudahan menjadi makhluk diberikan kesehatannya. Bagi kita yang tidak mendekat kepadanya, ini satu kajian kita. Allah sediakan bagi kita ibadah kurban untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan ini kepada Ibu, juga sampaikan atau sampaikan kepada yang lain nantinya. Dari hari ini mungkin kita tidak perlu memperdebatkan apakah hukumnya ini. Cuma ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya menerjemahkan seperti ini kepadanya. Dari hari ini kita berhitung berapa, coba hitung uang bahwa ada dulu sekarang hari ini. Kata nanti ya, misalnya hari ini uang saya ada misalnya sekarang sekitar 10 juta ada. Sebulan lagi 10 Zulhijjah nanti kira-kira ada pemasukan gaji saya ini, tunjangan saya segini, dia misalnya 20 juta sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Bapak dan Ibu, itu sebelah kirinya ya, kanannya juga dicatat pengeluaran yang harus saya keluarkan untuk anak, untuk ini beli itu, BBM dan semuanya, catatnya semua, beli beras semuanya, lauk bau sehari-hari. Kemudian ditutup juga berapa jumlah di kiri, berapa jumlah di kanan. Ini 20 juta tadi ya. Kalau jumlah di sebelah kanan ini masih ada misalnya 16 juta atau 17 juta, kemudian kita kurangkan, ada selisihnya 3 juta. 3 juta pada itu. Ya. Ada berapa? 3 juta. Separuh 3 jutanya. Jadi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu mengatakan, bagi orang yang kondisinya seperti itu, 3 juta itu sama dengan lebih malah dari 300 dirham. Kalau seorang masih bersisa senilai 300 dirham, dia tidak berkorban. Wala yaqrabanna musallana. Ini kata langsung. Jangan mendekat ke tempat salat. Itu aja Bapak Ibu. Kalau berlebih pitiawa senilai 300 dirham, setelah kita perhitungkan, indah berkorban apa? Nyan mendaki ke tempat salat kecek Rasulullah. Marah tidak Rasulullah?
Marah ya, kan marah. Coba bandingkan kemarahan Rasulullah itu dengan orang tua kita kepada kita. Orang tua mungkin, atau kita sebagai orang tua mungkin juga, kalau kelakuan dari anak kita terlampau begitu jahat misalnya, tidak kita sukai. Kalau bantu itu orang yang laki-laki yang tapi apa, tapi amal. Kira-kira seperti itu marah tidak? Marah sekali kan? Tidak boleh anaknya pakai kemampuan menjajok, menjadi bulu cuma itu karena perangainya yang jahat yang kita sukai. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Rasulullah mengatakan jangan menakik ketika salat, marah sekali kan Rasulullah. Dia tidak mengatakan ini wajib itu. Kita pahami saja hadis ini kepadanya. Kalau masih ada, inilah kurban kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mencintai Allah, maka lakukan ini kepadanya. Itu prinsip dalam kurban. Kalau seperti itu, saya pernah dengan seorang senior saya waktu itu dialog yang seperti ini. Kamu yang pernah kurban leceh, kau pak punya pak, oh baru tahu bahwa seperti itu. Coba buktikan kamu hadis ini. Silakan. Itu pertamanya berkorban. Waktu itu beliau berumur 28 tahun. Waktu itu pensiun kan mulai 8 mesinnya. 4 tahun jangan pensiun. Kau menjawab jadi kau menangis. Mau balas korban sini. Tuan dingin. Mungkin jangan dulu korban kau bagi orang yang mampu sekali itu saja sunat. Dan sunatnya seperti itu. Nah, itu apa yang jadi himbauan dari Pemprov tadi satu itu mungkin akan lebih kalau ini kita amalkan. Kemudian apa yang kita perlukan kepada korban? Ibadah-ibadah tidak ada seremonial, tidak fisik. Cuma harus kita maknai dengan spiritnya, spiritualnya. Bagaimana kita memakai kurban itu? Yang kita sembelih itu memang kambing atau sapi memang untuk membuktikan cinta kepada Allah. Tapi apa makna yang sesungguhnya? Ternyata sapi yang kita sembelih itu kan tidak kita kirim ke langit kepada Allah. Ya namanya kita mempersembahkan kepada Allah kan. Daging, bulunya semuanya kita ke langit. Dan kita buktikan kepada sesama makhluk Allah. Artinya cinta kepada Allah tadi tidak cukup hanya kita mengungkapkan saja atau mengekspresinya dengan seperti itu, tapi kita berkhidmat terhadap sesama. Bagaimana kita membantu sesama, meringankan beban orang lain. Ini makna daripada kurban itu. Membiasakan kita mengorbankan sesuatu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Makanya mulai tahun ini disampaikan tadi oleh Pak Kadis, tempat mendistribusikan silakan carilah di mana mau kita distribusikan. Karena kan selama ini kita berkorban di komplek-komplek perumahan kita misalnya bisa saja sampai 10 ekor, 15 ekor ya. Kemudian kita bagi-bagi juga di situ. Orang-orang kalau dia semua kadang yang juga. Korbannya kan sah juga. Nah kemudian tadi, tapi mungkin ada lebih pas lagi, ada daerah-daerah yang memang seperti sebaiknya di Lugu dan semuanya. Mereka tidak ada korban di situ. Kita antarkan ke sana. Ini akan lebih. Itu dari pelaksanaan korbannya. Dan belum lagi dari kualitas korban kita. Apalagi sekarang ada penyakit, dan kita harus mencari yang bagus, yang syaratnya. Kemudian dalam bagaimana spirit dari kurban itu padanya. Spirit dari kurban itu, kita bukan hanya menyembelih hewan. Ini yang perlu diingat paling. Di saat sembelihan itu maka kita diharapkan hadir waktu penyembelihan itu. Kita juga menyembelih sifat-sifat hewannya.
sifat-sifat setan yang masih mencokol dalam diri kita. Apa sifat hewanian? Lugu, tamak, serakah, atau rakus ya. Sawah yang dapat pematang, kan itu. Atau orang ada tawa, ya dan memberikan hak dengan hormatif. Itu bersembunyi waktu itu. Kita yakinkan kita menyembelih. Apa sifat-sifat setannya? Sifat iri, dengki, hasad, fitnah, kan gitu. Mencurigai orang, itu sifat-sifat setannya. Dunia sifat selalu untuk gandrung kepada yang melupakan. Makanya tadi ayat kita baca itu sudah tahu kan. Baik, kita dalam ayat tadi. Sehingga kesimpulannya hanya dua yang perlu kita ingat sekarang dalam hidup kita untuk mengimplementasikan dari cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, bahwa kita setiap hari ada dalam lambaian-lambaian tangan Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada kita? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku jika kau mencintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah, ini lambaian tangan Rasul setiap saat kepada kita. Di balik itu juga ada lambaian tangan setan yang selalu juga menggoda kita. Mulai dari rumah, kita berangkat ke kantor. Bahkan mungkin dalam sholat kita juga dirayu gitu, digoda kita. Panjang menayat imam kau. Oh deh, capek saja aku. Kurang menunggu di situ lah. Itu juga lambaian dengan setannya. Ini berperan terus kepada dia. Maka dari itu pada ibu bersama dengan kurban, inilah kita sembelih sifat-sifat hewannya, sifat-sifat setannya yang masih mencokol di dalam diri kita. Barangkali itu untuk pengantar kita pada pagi ini pada ibu, karena saya yakin juga aktivitas kita banyak hari ini. Kalau ada mungkin 1-2 pertanyaan daripada ibu, kita diskusi. Ada 2 atau 3 pertanyaan, kami persilakan kepada ibu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kalau kita ikut korban tuh di atas namakan orang tua yang sudah meninggal Pak? Iya. Kau punya Pak? Iya. Jadi gini Bu, kalau kita berkorban, kalaupun kita yang dari korban, sebetulnya tidak apa-apa kita yang berkorban. Soalnya kita yang berkorban. Kita yang berkorban itu, kita ini Bu, adalah produk dari didikan orang tua kita. Sehingga kita menjadi orang yang saleh karena kita dididik oleh beliau. Boleh. Kita berkorban. Oh, kita niat untuk itu juga. Tidak juga ada salahnya. Walaupun ini ada perdebatan. Karena juga kecintaan kita kepada Allah. Tetap cinta kita kepada Allah. Kita sayangi ayah dan bunda kita karena cinta kita kepada Allah. Kita cintai suami kita karena cinta kepada Allah. Kita cintai saudara kita semuanya karena cinta kepada Allah. Karena semua adalah amanah. Pekerjaan semua karena cinta kepada Allah. Inti semuanya adalah wujudnya kepada Allah. Tapi mungkin melalui orang tua, melalui anak dan semua. Ibu berkorban. Yang penting ibu dulu yang masih hidup. Kalau kita mau masih berlebih, ada yang masih bisa kita ini persembahan kita karena orang tua kita, mungkin orang tua dulu pulangnya juga tidak ada salahnya juga, dan salahnya. Jadi pada prinsipnya kita yang akan lakukan. Sama dengan ada haji dan juga seperti itu. Tapi orangnya haji dulu, mereka haji. Korban ya orangnya juga korban. Tapi kalau ibu tidak berkorban untuk orang tua, ini ya tidak pas. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan ini, kita berinfak ini. Ingat pengakuan, ya. Kan kita yang lakukan. Tengok. Siapa kita? Produk dari orang tua. Kalau kita juga tidak disekolahkan, tidak diajarnya, tidak dididiknya, itu kita akan tidak akan menjadi ada yang soleh kepada orang tua kita. Dan ketika kita juga lakukan itu, kita lihat di anak kita. Anak kita juga akan mencontohnya nanti setelah kita juga meninggal kita. Itu. Ya. Saya lihat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berkaitan dengan korban ini, mungkin anak-anak mungkin seperti SDIT juga dilatih untuk melakukan korban. Maka itu juga seperti dia menyisihkan uang jajannya setelah sampai waktu korban
Jadi itu Bu, anak kita yang belum dalam usia balik, apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada yang melakukan amal-amal yang dilakukan dalam tubuh kita, yang lima itu kita. Kenapa? Karena kan kita yang menyekolahkannya di situ. Kita menginginkannya dia menjadi yang soleh sehingga kita sekolah di sekolah itu. Kemudian gurunya membimbing seperti itu, mengisikan katanya. Kan juga uang dari kota yang kita berikan. Dan semuanya kepada ibu itu kembali kepada kita semua. Jadi dia diedukasi, karena sama dengan dia sekolah, dilatih dia sehingga supaya dia bisa terbiasanya. Ini tarbiyah untuk anak-anak kita. Dia menjadi seorang hafiz juga. Itu bagaikan kalau anak kita menjadi hafiz sepasangnya Bu. Saya kemarin di Sungai Penuh, anak-anak ini memasakkan mahkota di kepala orang tuanya. Mahkota itu mahkota dari emas, dari ini ya, kertas gitu kertasnya. Tapi walaupun itu yang kita saksikan itu pada ini, inilah tanya nanti buat di hari ini dalam surganya Allah nanti. Anak itu kan memasakkan mahkota dari emas itu di kepala orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya yang menyekolahkannya di sekolah itu. Berbahagialah Bapak dan Ibu semua ketika kita dari awal ini mendidik anak-anak kita. Pertama, selama itu dia amalkan ini menjadi amal. Yang kedua, ini menjadi investasi bagi dia sendiri, untuk dia sendiri setelah dia dewasa. Jadi dua dapat, orang tua dapat, anak dapat, dan sampai akhirnya nanti semua mendapatkan. Itu Bu. Tetap dia bagus apa yang dilakukan oleh sekolah surah itu baik dari ibadahnya, baik juga dari hafalannya. Tinggal kita nanti meningkatkan bagaimana tadabbur Al-Quran itu. Saya pada Bu. Ya. Ada satu keluarga Pak, misalnya suaminya berkorban dan istrinya juga berkorban, gimana pula? Ya. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, korban itu keluarga. Korban Bani Waris dan keluarga, atau keluarga Bani Waris berkorban. Korban keluarga Bani Waris itu, ya siapa yang keluarga itu? Ayah saya, anak dan istri. Itu yang keluarga kita. Kalau kita berkorban. Jadi kalau kita mampu, ya boleh saja, tidak harus satu nomor, dua nomor. Korban itu bisa saja 3. Kalau kita ada, bisa satu ekor dari 7 ini. Cuma minimal 1 kan. Tapi kalau kita mampu merasa ini, ya 1 ekor sapi aja, tidak ada juga masalahnya. Kami kan 3 orang yang untuk kesukaan untuk 7 tidak. Kita tingkatkan jadi 1 ekor sapi. Jadi bukan kita melihat dari jumlah satunya untuk pokok 1 lebih banyak mana. Jadi kita dengan Allah itu kan ada hitung-hitungan kita. Nah, itu tetap namanya korbannya keluarga siapa? Kalau suami siapa? Keluarga suami, bukan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ada kebiasaan di kampung Pak kalau kurban kok. Awakku yang ikut kurban harus memancing dulu hewan kurban awak dan mereka memakan lagi yang seperti. Mungkin itu salah satu faktor kenapa masyarakat Sumatera Barat cenderung berkurban di wilayahnya masing-masing. Itu kecenderungannya. Nah, bagaimana perspektif Islam untuk menerjemahkan kebiasaan seperti itu? Apakah ada dalilnya atau bagaimana Pak? Iya. Jadi begini, jadi kurban itu ini kan berbeda dengan dam ya. Dam itu kan darah. Jadi kurban ini kalau memang kita ingin melihat bisa kita lakukan seperti itu kan lebih baik ada satu rasa kita seperti sampai ketika kita menyembelih itu kita melihat. Dan kalau kita tidak melihat di situ, di tempat kita kan juga ada orang yang kurban juga. Kita kan juga yang ada di situ. Bukan harusnya punya kita itu yang kita pegang. Dan juga yang harus ditulis nama kata dimakankan ke mulutnya kan nggak ada artinya. Akan lebih dari itu.
Bani Warlis ditulis namanya sampai 7 ekor. Dia dimusnahkan melalui kambing tadi kan, atau kalau sapi tadi. Ada juga juga begitu. Artinya ada artinya. Tapi yang dinilai tadi kan bukan itunya, cuma keikhlasan kita, niat kita untuk berkorban tadi. Itu yang paling penting dulu. Bukan dari kebanggaan kita, wah korban yang besar, korban itu, korban itu, bukan. Itu lain kan, ada itu tuh. Kalau ada di situ kebanggaan, aku siku jauh aku jauh salah. Nah, kok ketika kambing yang sekecil, itu kan sering tidak terjadi. Itu bergeser, stunting. Jadi tidak lebih kepada ibu dari sini dulunya keikhlasan kita berkorban, kemudian secara fisik itu kan fisik aja. Apa kita memegangnya kan fisik juga. Apa kita melihatnya kan juga fisik juga. Kalau kita kirim misalnya sekarang melalui bank perbankan, kita ada perbankan juga kita melihat juga. Supaya lebih bermanfaat kan juga kalau di kartu bank ini namanya dikirim ke tempat ini. Jadi jawabannya pada ibu, ini walaupun kita tidak pegang, kita juga tidak ada masalah. Ibu pegang di sini, dia dibagikan di komplek, di situ orang kaya semua. Ibu tidak pegang, cuma dia diantarkan ke gua itu orang miskin yang menerima di situ, insya Allah lebih pas di situ. Ya. Masih ada saya. Baik kepada ibu, itu barangkali kajian kita hari ini. Ambo terima kasih banyak atas silaturahim yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, baik bagi yang menyampaikan maupun kepada. Mengakhiri dengan maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.